Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Noval dengan NIM 3333240074. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial linear programming di masalah penugasan. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini sudah terlihat untuk soalnya, yaitu sebuah perusahaan manufaktur bernama Aetera Precision Industry memproduksi komponen logam untuk alat berat. Nah, perusahaan ini memiliki 5 orang operator mesin yang memiliki tingkat keahlian dan kecepatan kerja yang berbeda-beda. Nah, pada minggu ini hanya 4 mesin produksi yang tersedia karena satu unit sedang dalam proses perbaikan. Oleh karena itu, manajemen perlu menetapkan penugasan operator ke mesin secara tepat agar proses produksi dapat berjalan efisien. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan waktu kerja dalam menit yang dibutuhkan masing-masing operator untuk menyelesaikan pekerjaan pada setiap mesin. Nah, untuk tabel distribusinya seperti ini ya. Jadi operator A untuk mengerjakan mesin A itu waktu pengerjaannya 65 menit dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk soalnya yaitu tentukan penugasan optimal antara operator dan mesin agar total waktu pengerjaan menjadi lebih efisien. Nah, untuk soal ini kita akan menyelesaikannya menggunakan 3 software, yaitu yang pertama adalah Microsoft Excel, yang kedua kita akan memakai MATLAB, dan yang terakhir kita akan menggunakan POM-QM. Nah, pertama-tama di sini kita akan menggunakan software Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, untuk langkah pertama kita akan memindahkan tabel yang di soal ke dalam Excel. Nah, di sini sudah saya buat ya untuk tabelnya sama seperti yang pada di soal. Yang berikutnya kita identifikasi nih apakah dari operator itu jumlahnya sama dengan mesinnya, karena kan satu operator itu harus mengerjakan satu mesin. Jadi masing-masing operator itu harus mengerjakan satu mesin. Nah, terlihat di sini untuk operatornya di sini ada 5, sedangkan di mesinnya cuman ada 4. Jadi mesinnya itu kurang satu karena di sini kan sedang ada proses perbaikannya. Maka kita akan lanjut ke tabel kedua untuk menambahkan dummy di mesin kelima. Kenapa kita menambahkan dummy di mesin? Karena kalau operator kan tidak bisa dihilangkan ya. Jadinya kita akan menambahkan dummy di mesin, dan juga untuk waktunya ini 000 karena kita akan menyamakan semua operatornya di dummy-nya ini. Waktunya itu jadi kita samakan seperti itu kan, kita tidak tahu ya. Jadi berikutnya kita langsung saja ke tabel ininya, tabel operasi atau tabel pengerjaannya, di mana sudah ditambahkan dummy, dan di sini akan menentukan jumlah dari masing-masing apakah untuk mengetes apakah operator A itu benar mengerjakan satu mesin dan mesin A itu dikerjakan oleh satu operator. Jadi kita untuk mengecek saja gitu, jadinya apakah operator A itu mengerjakan satu mesin dan mesin A itu mengerjakan satu mesin, seperti itu. Jika di jumlah ini dan ini ada lebih dari satu, maka solusinya kurang tepat, atau operator ada yang mengerjakan dua mesin atau dua mesin dikerjakan oleh satu operator, seperti itu. Kita langsung saja menggunakan rumus sum di operator. Lalu kita drag saja ke bawah karena rumusnya sama, dan berikutnya di mesinnya. Di sini dengan sum dan yang operator, yang mesinnya. Oke. Lalu kita drag ke samping. Nah, rumusnya sama juga. Nah, yang berikutnya kita akan menentukan waktu optimalnya itu berapa, karena kan kita ingin mengetahui waktu dari totalnya itu waktu optimalnya seberapa menggunakan rumus yaitu sum product ini, seperti sum product. Nah, untuk array pertamanya itu adalah yang di sini, yang tabel awal ini, kita drag sampai akhir, lalu koma atau titik koma di tabel yang ketiga ini, tabel yang berikutnya, lalu enter. Karena di sini belum ada nilainya ya, belum kita solver, maka di sini masih 0. Nanti ketika sudah di solver, nanti waktu optimalnya akan keluar. Nah, untuk menggunakan solvernya kita ke tab data, lalu ke solver. Nah, di sini kita akan mengeset objektifnya terlebih dahulu. Kita kan tadi set objektifnya itu adalah waktu optimal ya.
Jadi kita akan objektifnya kita taruh di sini. Lalu untuk objektifnya itu kan untuk meminimalkan waktu ya, di soal tadi kita pilih yang min. By changing variable cell-nya di tabel yang terakhir ya, tabel yang ketiga ini kita drag semua. Karena kan apa namanya, solusinya itu menurut dari sini seperti itu. Nah, untuk constraint-nya kita tambahkan juga. Untuk constraint-nya itu adalah jumlah ini, jumlah yang apa namanya, operator dan mesin itu harus sama-sama satu, karena kan masing-masing operator itu harus mengerjakan satu mesin, dan mesin juga harus dikerjakan oleh satu operator seperti itu. Jadi yang jumlah ini kita drag sampai sini, lalu ininya kita ganti ke sama dengan, dan constraint-nya kita isi satu, karena yang jumlah ini kan tadi kan harus satu ya. Lalu kita add, dan juga yang jumlah mesinnya ini, jumlah mesin juga harus sama dengan satu. Lalu kita klik OK. Nah, ketika sudah seperti ini baru kita select solving metodenya ke simplex linear programming atau simplex LP. Lalu kita pencet solve saja. Lalu kita klik OK, dan kita cek nih apakah jumlahnya satu-satu. Oke, sudah benar satu-satu semua, berarti sudah memenuhi, dan jumlah mesinnya itu udah satu-satu semua. Dan untuk waktu optimalnya itu adalah di 264 menit ya. Jadi di mana operator itu harus mengerjakan mesin A, dan operator B itu harus mengerjakan mesin B, operator C itu harus mengerjakan mesin D, operator D itu harus mengerjakan dummy-nya atau tambahan mesinnya, dan operator E itu akan mengerjakan di mesin C seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke software MATLAB ya. Nah, di sini sudah muncul ya untuk tampilan awal dari MATLAB-nya. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita ke new, lalu kita akan membuat new folder di sini atau folder baru di sini. Kita namain saja bebas. Nah, setelah itu kita buka foldernya dengan mengklik 2 kali pada foldernya. Ketika sudah membuka foldernya akan tampilnya seperti ini ya, sudah masuk ke folder di sininya. Lalu yang berikutnya kita akan menginstal add-on-nya dulu, karena di sini kita akan menggunakan ini ya, apa, metode Hungarian. Jadi kita akan memasukkan add-on untuk Hungariannya. Di sini kita ke tombol add-on di sini, lalu ke export add-on. Nah, kita tunggu loadingnya. Nah, ketika loadingnya sudah selesai akan keluar seperti ini. Yang berikutnya kita akan search for add-on. Nah, untuk searchnya itu kita cari Hungarian. Kita search, kita enter. Nah, lalu kita pilih yang paling atas ini, yaitu Hungarian Algorithm for Linear Segment Problem versi 2.3 ini, yang versi terbaru ini. Kita klik saja yang pertama. Nah, lalu kita langsung add saja. Nah, di sini kita akan save to MATLAB drive. Ketika sudah, nah langsung keluar seperti ini dan kita save. Ketika sudah masuk ke dalam sini, lalu kita keluarkan saja ini. Nah, ketika sudah keluar seperti ini kan berbentuk zip ya. Jadi kita pencet yang panah kecil ini, panah yang ke kanan kecil ini, kita pencet. Nah, di sini ada license dan mooncase-nya. Nah, di sini untuk mooncase-nya kita keluarin untuk kita masukkan ke folder yang ini nih. Karena kita akan menggunakan mooncase ini ya. Jadi kita keluarkan agar dia keluar dari zip-nya itu. Dan selanjutnya kita akan membuat script baru. Di sini kita akan membuat script dengan klik kanan, lalu kita akan new script ini nih,
klik new script. Di sini kita namain saja bebas. Lalu kita enter. Nah, ketika sudah kita buat new script seperti ini, lalu kita klik 2 kali untuk mengeluarkan scriptnya. Nah, ketika sudah keluar untuk script ini, baru kita bisa memasukkan dari scriptnya. Nah, untuk scriptnya sudah saya persiapkannya di sini. Nah, untuk itu kita langsung salin saja semuanya dan kita masukkan ke dalam ini MATLAB-nya. Nah, untuk sintaksnya seperti ini ya, untuk sintaksnya dimana yang pertama ini kita akan memasukkan nilainya dalam bentuk matriks, dimana kita akan membuat matriks yang bernama A. Sini kita masukkan untuk nilai-nilainya seperti yang di tabel Excel tadi, yang sudah ditambahkan dummy-nya seperti ini, yang 65 ini. Lalu kita masukkan ke dalam sini, lalu titik koma, dan kita tambahkan yang tabel bawahnya ini, yang di sini kita tambahkan seperti itu, dan selanjutnya sampai ke tabel akhir. Baru kita display matriksnya di input untuk judulnya di atas, lalu display atau display matriksnya, display matriks A-nya. Yang berikutnya kita akan menggunakan sintaks time sama dengan mooncase, yaitu untuk menggunakan fungsi mooncase ya untuk menyelesaikan masalah penugasannya ya. Dan yang berikutnya kita akan menggunakan syntax assignment untuk membuat matriks solusi dari indeks yang ditemukan. Jadi kita akan menampilkan matriks solusi di mana di sini ada sama dengan satu. Nah, sama dengan satu di sini adalah setiap operator itu harus mengerjakan satu mesin, atau satu mesin itu harus dikerjakan satu operator seperti itu. Nah, yang berikutnya kita akan mendisplay matriks solusinya dan mendisplay assignment. Ini kita dari sintaks assignment ini kita akan display atau kita tampilkan seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan menghitung nilai objektifnya di sini menggunakan sintaks objective value sama dengan summarize dari assignmentnya seperti itu, dari assignmentnya ini nih, dari matriks dan assignmentnya. Lalu kita langsung run section saja untuk melihat hasilnya. Ini bisa kita naikkan, dan untuk matriksnya di input ya sudah sama seperti yang di tabel Excel tadi, sama. Dan untuk matriks solusinya yaitu adalah di operator A itu mengerjakan mesin A ya, sama seperti yang di Excel ini mesin A, lalu operator B itu mesin B, operator C itu di mesin D ya, di sini untuk operator D itu di dummy-nya, dan untuk operator E-nya itu di mesin C-nya ya. Dan nilai objektif yang didapatkan adalah 264 menit, sama seperti yang ada di Excel nih, di sini 264 menit. Jadi yang di MATLAB ini sama ya, seperti di Excel ya, seperti itu. Nah, untuk software terakhir yang akan kita gunakan di sini adalah POM-QM. Nah, untuk hal pertama yang akan kita lakukan di POM-QM adalah kita akan memilih modulnya terlebih dahulu. Karena tadi kan kita masalah penugasannya soalnya, maka kita akan pilih modul yang assignment. Di sini kita pilih modul assignment, atau kita bisa pilih juga di sini nih modul assignment. Yang berikutnya kita klik new. Lalu kita add title-nya dulu, yaitu nah, lalu kita tentukan nih untuk number of jobsnya berapa. Tadi kan untuk operatornya ada 5 ya. Jadi kita masukkan 5. Nah, karena number of jobnya 5, maka di number of mesinnya ini di sini sudah otomatis naik sendiri, karena kan number of job itu harus sama dengan number of mesinnya. Jadi di sini udah otomatis ketambah sendiri. Jadi karena number operator itu 5, jadi number mesinnya itu juga harus 5 seperti itu. Dan untuk objektif itu adalah minimize ya di sini. Nah, kita akan mencari waktu paling minimumnya. Kita klik OK. Nah, ketika sudah muncul tabelnya seperti ini, bisa langsung kita salin saja dari Excel-nya. Ini kita langsung salin dari Excel-nya, dan kita salin yang tabel ini nih. Tabel ini kita langsung salin saja agar kita mudah masukkan datanya. Di sini kita masukkan.
Nah, lalu kita masukkan untuk operatornya di sini. Nah, operatornya itu operator A sampai operator E-nya. Ini kita salin. Nah, di sini untuk pumpkin sangat gampang sekali ya. Kita langsung apa menggunakan tombol solve ini karena hasilnya langsung keluar. Nah, kita langsung klik solve. Nah, jadinya untuk solusi optimalnya sudah ketemu, yaitu di 264, sama seperti yang di Excel dan di MATLAB tadi ya, yaitu 264. Dan dimana untuk operator A itu mengerjakan mesin A, sama ya seperti yang di sini, operator mesin A, operator B itu di mesin B, operator C itu di mesin D, operator D itu di daminya, dan operator E-nya itu di mesin C-nya, sama seperti yang di MATLAB dan di Microsoft Excel ya. Jadi seperti itu cara menyelesaikan permasalahan penugasan di linear programming menggunakan 3 software, yaitu Excel, MATLAB, dan POM-QM. Jadi sampai di sini saja untuk tutorial dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.